Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi rahimakumullah. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada panitia Langonsari Mengaji yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, salah satu dari sekian banyak torehan tinta emas yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah panjang kehidupannya adalah Rasul melakukan hijrah. Tentu kita sama-sama memahami bahwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya satu kali, tapi Rasul beserta para sahabat minimal tercatat melakukan 3 kali hijrah. Yang pertama, hijrah yang dilakukan oleh umat Islam adalah hijrah yang dilakukan dari Makkah menuju ke Habasyah, sebuah kawasan yang tandus kering kerontang yang ada di benua Afrika yang kita kenal dengan negara Ethiopia. Hari ini Ethiopia adalah salah satu negara termiskin di dunia. Pada saat umat Islam melakukan hijrah dari Makkah menuju ke Habasyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melibatkan diri di dalamnya. Dan ternyata memang benar, hijrah yang pertama kali itu tidak berjumpa dengan kesuksesan. Selepas itu lalu kemudian umat Islam dibersamai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari Makkah menuju ke Taif. Dan kita pun sama-sama menyaksikan dan membaca di dalam lembar-lembar sejarah peradaban Islam bagaimana kemudian Rasul pun dihinakan dan dinistakan di Taif. Baru kemudian pada hijrahnya yang ketiga, yakni dari Makkah menuju ke Yathrib, sebuah kota yang kita kenal sekarang sebagai the city of light, Madinah Al-Munawwarah, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesuksesan. Hari ini saya hanya ingin membawakan serpihan sejarah yang bisa kita sama-sama baca di dalam Sirah Nabawiyah, yakni ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru sampai di kota Madinah dari perjalanan panjang dari kota Makkah. Ibu bapak tentu tahu jarak dari Makkah ke Madinah itu kalau memakai kendaraan darat, wabil khusus bis, itu kurang lebih 5-7 jam. Perjalanannya panjang, perjalanannya tak ringan. Jaraknya ratusan kilometer. Dan waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh jarak yang jauh itu tidak dengan mempergunakan kendaraan semodern hari ini. Rasul waktu itu berjalan kaki sambil sembunyi-sembunyi. Waktunya lama. Oleh karena itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah, maka sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor yang terlebih dahulu sudah tinggal di Madinah itu memberikan semacam penyambutan yang luar biasa. Bapak Ibu tahu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, maka kemudian orang-orang berkumpul di dekat Nabi.
Dan ini adalah tradisi yang hidup di zaman salafus salih. Tradisi apa itu? Tradisi berhimpun dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Saya berikan contoh. Kalau hari ini kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kualifikasi yang serupa dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu, maka kalau yang hadir di tempat ini adalah seorang ulama dan seorang aktris atau aktor, maka ibu dan bapak itu akan lebih nyaman duduk dan berhimpun dengan ulama ketimbang aktris dan aktor. Jadi kalau hari ini saya datang dengan Raffi Ahmad ke tempat ini, itu baru akan jadi ujian. Ibu-ibu ngagunukna ka mana? Tanpa mengurangi rasa hormat dan bukan menunjukkan saya insecure, saya cukup yakin ibu-ibu lebih banyak ngagunuk ka Raffi Ahmad. Ya. Saya kasih contoh Raffi Ahmad di ditu, sim kuring di dia, ngagunuk ka ditu. Kenapa demikian? Karena memang kualifikasi kita sebagai umat Rasul itu lebih baik, saya katakan, kualifikasi kita itu apalah-apalah dibandingkan dengan umat yang sezaman dengan Rasul dan berjuang dengan Rasul. Jauh sekali. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, ada hal menarik ketika kemudian jamaah itu berkumpul dengan Rasul. Jamaah lalu kemudian meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan semacam welcoming speech, pidato pembukaan, pidato kedatangan, sambutan kehadiran. Selepas kemudian Rasul diminta semacam itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian berdiri di hadapan para sahabat. Lalu kemudian Rasul berkhutbah. Bayangkan, orang yang berjalan berhari-hari, menempuh jarak ratusan kilometer, diminta untuk menyampaikan tausiah oleh orang-orang yang sudah menunggunya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Logika kita mengatakan Rasul pasti akan menyampaikan tausiah dalam durasi yang panjang. Saya kasih contoh. Ibu ngundang kiai dari Makassar. Ada Ustadz Maulana tanpa Firdaus yang suka jamaah jamaah, ya kan? Kira-kira kalau beliau terbang dari Makassar ke Jakarta lalu kemudian berangkat ke sini, mungkin nggak tausiahnya singkat? Logika kita mengatakan tidak mungkin. Jauh-jauh datang di Makassar, hari tausiah dengan ukur 15 menit. Rasul itu lebih menselisihi logika. Rasul datang dari kota Makkah, diminta menyampaikan sambutan kedatangan, dan Rasul hanya berpidato kurang dari 2 menit. Rasul berdiri di hadapan para sahabat, lalu kemudian Rasul mengatakan, "Ya ayuhannas, absus salam wa'ud'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasi niyamun tadkhulul jannah bisalamin." Setelah itu Rasul duduk. Ponok. Jadi Rasul itu kalau tausiah tara panjang. Eta teh sunnah. Jadi lamun aya ustad ngawasna panjang eta teh, daya nama manis sok babari nyimpulkeun teh berarti teu nyunah teu kitu. Bu,
Saya punya catatan pidato-pidato Nabi di rumah. Saya kumpulin dari begitu banyak hadis. Saya kumpulin untuk anak saya. Sebagai petunjuk bagi kehidupan mereka. Saya sengaja ngumpulin itu. Termasuk salah satu pidato terpanjang Nabi itu, yakni ketika Nabi menyampaikan khutbah Arafah dalam peristiwa Haji Wada. Setelah saya hitung dan saya baca, dengan kemampuan membaca bahasa Arab saya yang sederhana, tidak sekeren orang-orang Arab asli, saya membaca dari awal sampai akhir, itu nggak nyampe 15 menit. Jadi Nabi itu kalau tausiah singkat. Kalau ibu nanya, Ustadz kunaon singkat? Sabab di zaman baheula mah Rasul ngobrol saeutik ge jamaah nurut. Kunaonnya ibu-ibu mau nih langsung ke nyanya ai jamaah ayeuna mah padahal abdi mah teu kadinya. Saya kasih contoh. Bedanya ya. Sahabat Nabi dengan saya, dengan kita. Nabi datang ke Madinah. Madinah itu kawasan agraris sejak dulu. Tanahnya subur. Makanya kurma-kurmanya punya kualitas yang baik. Awalnya Nabi hidup di Makkah. Makkah itu kawasan industri, kawasan perdagangan. Maka air tidak menjadi isu penting. Tapi ketika Nabi datang ke Madinah sebagai kawasan agraris, Nabi mengatakan kepada para sahabat, sekarang kita tinggal di kawasan agraris, kita membutuhkan air. Setelah itu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya itu berkumpul tanpa diminta. Lalu kemudian Utsman bin Affan mengatakan, besok lusa kita harus membeli sumur air. Digali. Nabi tidak bikin surat pemberitahuan, tidak membuat surat permohonan, tidak membuat proposal, tapi sumur jadi aya. Mirip teu jeung urang. Masjid perlu toa baru, perlu sound system baru, dibikin surat pemberitahuannya, dibikin surat permohonannya, dibikin proposalnya. Sapoe dua poe teu kabeuli. Oleh karena itu ikhwatu iman yang saya muliakan, di awal perjumpaan ini izinkan saya memberikan tadhkirah. Saya pengen ngaji yang kita lakukan hampir di setiap pekan ini itu harus menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ciri dari ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmunya dipraktekkan dalam kehidupan keseharian agar kita terhindar dari kalimat Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ikhwatu iman yang saya muliakan, di bagian kedua mari kita baca pesan Nabi ini. Dan pesan Nabi ini diyakini oleh sejumlah sejarawan Islam sebagai fondasi dasar agar kemudian Madinah menjadi kota peradaban yang berkemajuan. Jadi kalau Indonesia di bawah kepemimpinan baru Pak Prabowo pengen jadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, pengen jadi negara yang berkemajuan dan berkeadaban, maka pakai fondasi dasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Pertama, afsus salam. Nabi mengatakan kalau hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pengen baik, biasakan warga bangsanya saling menyebarkan salam.
Salam dalam makna yang sederhana itu, kalau umat Islam ketemu dengan umat Islam yang lain, tolong bacakan salam. Bahkan di zaman Nabi, itu menjadi hal yang lumrah bagi beberapa sahabat Nabi. Kalau mau berpisah, maka keduanya cipika-cipiki, berpelukan, lalu kemudian salah satunya membacakan surat Al-Asr. Sekarang, kebiasaan ini sudah hilang. Karesepna teh kisbay. Jarang kita menemukan umat Nabi ketika mereka mau berpisah, mereka berpelukan lalu saling membacakan surat Al-Asr sebagai bentuk tazkirah. Hidupmu mesti bermakna. Kalau hidupmu pengen bermakna, maka syaratnya kamu harus jadi orang beriman dan kamu harus bertegur sapa dalam kebaikan dan kesabaran. Bahkan yang paling menarik dengan perkembangan zaman, saya nggak ngerti. Kenapa sekarang di kalangan ibu-ibu majelis taklim pun suka mensimplifikasi doa kalau ada orang bepergian. Cek badai angkat kaditunya. Jawabannya teh, oh iya, fi amanillah. Fi amanillah itu bagus. Tapi kalau dicari basis argumentasinya, dalilnya, kita akan sulit menemukan dalilnya. Karena di dalam Islam, kalau ada orang mau bepergian, lalu kemudian memohon doa, maka kita mendoakannya sesuai dengan sunnah Nabi. Zawadakallahu taqwa, wa ghafara zanbaka, wa yasarolakal khaira, haitsuma kunta. Iya mama nih keren, so asa keren gitu. Yang suka nulis di story-nya Besti Til Jannah kan? Si Ganu Hare. Dipoto opatan Pak Besti Til Jannah. Sanggeus dipoto nu hiji balik diomongkeun ku nu tiluan. Etama besti until take a picture. Bukan til jannah. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Biasakan kita menebarkan salam. Maka saya ngaji dimanapun, saya sering memberikan tadzkirah, sering memberikan peringatan. Umat Nabi yang sekarang di dunia itu jumlahnya 1,8 miliar dari 7,8 miliar penduduk bumi, saya minta semuanya jadilah agen-agen Islam yang memberikan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi orang lain. Umat Islam gak boleh jadi ancaman bagi siapapun. Kalau ibu bapak rajin ngaji, semakin rajin ngaji, akhlak kita makin baik, hati kita makin lembut, tutur kata kita makin santun. Bapak ibu, yang jadi kekhawatiran saya di beberapa tahun terakhir ini, saya menemukan kenyataan. Ada sebagian dari umat ini semakin rajin ngaji, semakin dia memahami dalil-dalil tertentu, maka semakin keras kehidupannya, semakin lancang mulutnya, semakin tajam bahasanya, terutama kepada mereka yang berbeda dengan dirinya. Gak boleh. Bapak ibu khatam Bulughul Maram, sehingga bapak ibu faham betul bagaimana hidup itu dari mulai toharah sampai jihad fi sabilillah. Suatu ketika bapak ibu melihat orang tata cara sholatnya beda dengan kita. Saya minta itu tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk menghardik mereka yang berbeda dengan kita. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Mempersuasi bukan mengintimidasi. Oleh karena itu ibu dan bapak yang saya muliakan, biasakan kita bertutur kata dengan santun. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Karena kalimat afsus salam ini
maka umat Islam harus menjadi agen-agen perdamaian. Tapi ada satu catatannya, kalau kemudian umat Islam diserang, apalagi dizolimi habis-habisan, maka umat ini pun diberikan kewenangan, diberikan legitimasi oleh Allah untuk melakukan perlawanan balik yang berkeadilan. Bapak Ibu tahu, Gaza itu diserang, ini sudah lebih dari 1 tahun. 42.000 orang yang meninggal. 30%-nya adalah anak-anak. Setiap hari handphone kita dikirimin berita tuh. Bagaimana kemarin seorang anak kecil di Jabalia itu jalan kaki sudah berpuluh-puluh kilometer, lalu kemudian ditanya sama reporter CNN International. Dia ditanya, kamu mau kemana? Dia nggak jawab, dia cuma nangis. Kemudian ditanya lagi, kenapa kamu nangis? Lalu kemudian dia menunjukkan telapak kakinya yang kulitnya sudah hampir habis, sebagian sudah terkelupas, lalu kemudian darahnya nempel di jalan yang kemudian dia lewati. Kenapa dia seperti itu? Dia seperti itu karena Gaza dan Palestina tidak ada yang memberikan pembelaan secara sah dan meyakinkan. Maka saya sangat berharap pemerintahan Prabowo ini punya menteri. Menterinya masih muda, Menlunya, namanya Sugiono. Lulusan Norwich University, salah satu akademi militer terbaik di Amerika Serikat. Wakilnya ada Anies Mata. Dan Ustadz Anies Mata adalah orang yang selama puluhan tahun punya konsentrasi terhadap kemerdekaan Palestina. Hari ini mereka semua diuji. Dulu Pak Anies Mata sering ngobrol, Palestina harus merdeka, Indonesia harus ikut serta menghadirkan ketertiban dunia. Sekarang Pak Anies Mata diberikan kewenangan sebagai wakil menteri luar negeri. Saya pengen lihat, adakah political policy yang berubah di rezim ini. Saya kan sering bilang, kalau ada seorang kepala negara, menteri luar negeri, yang kemudian punya kewenangan politik di tangannya, lalu kemudian ngelihat Palestina dijajah semacam itu, dizolimi semacam itu, lalu kemudian mereka hanya mengatakan, saya berduka, saya bersimpati, saya berempati, maka jawaban saya, Anda nggak usah jadi presiden. Orang Sukasari gak bisain gitu. Orang Pamengpek juga bisa kalau cuma kayak gitu. Tatan Ahmad Santana juga bisa kalau cuma kayak gitu. Kenapa dulu kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian di Libanon? Tapi kenapa kita nggak bisa bikin pasukan perdamaian yang diberangkatkan ke Gaza, Palestina? Libanon dan Gaza, Palestina sama-sama dua negara yang sekarang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Benderanya dikibarkan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Ini yang disebut dengan Afsus Salam bagi saya. Afsus Salam itu menghadirkan kedamaian dan menciptakan perdamaian. Di sisi lain, dalam konteks yang lebih sederhana, Afsus Salam itu adalah kita menjadi pribadi yang damai. Maka saya sering mengutip hadis Nabi. Ketika Nabi ditanyakan siapakah muslim yang baik itu, Nabi menjawab secara lantang, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu lisannya terjaga dan tangannya terjaga juga dari perbuatan buruk kepada sesama. Jaga lisan kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jauhi ghibah, fitnah, namimah. Gibah teh naon Ustaz? Ngomongkeun kagorengan batur, anu batur teh memang goreng, tapi batur lamun diomongkeun kagorenganana moal ngeunaheun hatena. Jangan. Kemarin kan ada tuh Magelang Retreat. Semua anggota kabinet
diajak ke akademi militer. Latihan baris berbaris. Lalu kemudian ada foto Pak Bahlil pakai baju TNI. Lalu kemudian disengserikan, dilucu-lucukan. Nggak boleh. Ibu ningali budak hideung terus ke ibu teh deung ka mana? Nggak boleh. Ibu ningali nu penek beke ka mana? Nggak boleh. Biasakan kita tidak melakukan ghibah. Tapi ada catatan. Saya sering ngobrol gini. Kemarin paman saya, Profesor Atip, ditakdirkan oleh Allah, dipanggil ke Kertanegara. Dilantik jadi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya berkirim pesan ke Mang Atip. Mang, ingat ya, sekarang Mang Atip itu jadi wamen. Bukan warga biasa. Kalau kita sudah ada pada jabatan publik, diri kita, apalagi jabatan kita, itu milik publik. Dan publik boleh menelanjangi kebijakan kita. Pak Kades, tuh nu kasep di ditu, udud we pagawean teh aing. Engke mah kudu dihareup duaan Kades teh. Pak Kades sebagai individu itu nggak boleh digibahin, nggak boleh dibicarakan keburukannya. Tapi Pak Kades dalam posisinya sebagai kepala desa Langonsari, kalau ada kebijakannya yang tidak bermanfaat untuk publik, bahkan menghadirkan mafsadat, maka kita boleh mendiskusikannya. Jadi harus dibedakan. Bapak Ibu ngeritik pemimpin atas dasar kepemimpinannya boleh. Tapi Bapak Ibu nggak boleh mengganggu keluarganya. Kalau keluarganya tidak memiliki urusan dengan kepemimpinannya. Ini penting. Makanya saya sering sampaikan, bagi Anda yang kira-kira belum mau dirinya ditelanjangi di ruang publik, ya jangan jadi pejabat publik. Contoh, anak presiden lalu kemudian naik jet pribadi. Ketika dikritik, dijawab, naon sih? Mani diobrolkeun wae, teu pira make jet pribadi. Bukan teu pira, waktu itu Anda itu anak presiden. Itu yang ngasih siapa, motifnya apa, dan apakah kemudian terjadi transaksi. Anda dikasih jet pribadi bolak-balik dari Jakarta ke Amerika, lalu kemudian balik lagi ke Jakarta, lalu kemudian nanti Anda memberikan konsesi pada orang itu dalam bentuk bisnis. Ini yang kemudian jadi polemik di antara kita. Pak Bu tahu nggak? Kalau Bapak Ibu jadi presiden, bukan hanya Bapak Ibu yang dikawal pas pampres. Anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu, sampai generasi kedua, itu diurus sama pas pampres. Dan kalau Bapak Ibu sudah berhenti jadi presiden, Bapak Ibu tetap dilayani oleh pasukan pengamanan presiden. Matakna sok. Jaradi presiden. Itu tidak sama dengan privilege yang dimiliki oleh Kades Langonsari. Kades Langonsari kalau sudah selesai, itu nggak bisa lagi kemudian kemana-mana lalu kemudian meminta pengamanan hansip. Nggak bisa. Karena sekarang saja lagi menjabat, kan tetelenyengannya lira. Ya? Nah saya senang sebetulnya dengan Kades macam gini. Ya. Tebara gagah beregege, kamana-mana jeung hansip. Henteu. Di mana-mana ge kieu we Kades ieu mah. Nya kieu teh udud wae kitu. Allah. Absus. Berikutnya apa kejahatan lisan itu? Fitnah. Nggak boleh kita fitnah seenaknya sama orang. Makanya saya minta ibu dan bapak yang punya alat ini,
yang kemudian kita kenal sebagai smartphone, saya sering bilang smartphone itu mesti dipegang sama smart people. Ini tuh telepon pinter, yang pegangnya harus lebih pinter. Karena kalau smartphone dipegang sama stupid person, handphone pintar, tapi dipegang sama orang blow on, maka yang terjadi handphone ini akan menjadi sabab musabab kemafsadatan. Kemafsadatan apa Ustaz? Contoh, pinjol. Mohon maaf Pak, Bu, saya dengan istri sejak 8 bulan terakhir itu berulang kali menerima laporan dan menerima curhatan dari anak-anak muda yang kami pikir mereka terdidik secara baik oleh agama, yang mengatakan bahwa mereka terjerat oleh pinjol. Atur nuhun Bager. Bahkan yang terakhir itu kemarin ada yang hutangnya sampai 87 juta. Yang asalnya hutangnya itu cuma 3,9 juta. Lalu kemudian dia bayar lewat aplikasi hingga 17 aplikasi. Karena sekarang orang kalau mau pinjem duit cukup bermodalkan wajah dan KTP. Tanpa dia sadar, kalau dia sadar dia tuh mesti ngerti. Ketika pinjolnya itu meminta akses pada kontak person yang ada di handphonenya, mestinya itu tuh dilindungi. Nggak boleh data pribadi di-share untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi karena blow on, plus kemudian didorong oleh hawa nafsu yang tinggi, akhirnya beberapa aplikasi tidak hanya minta kontak person, termasuk galeri yang ada di handphone kita. Makanya cara ngancamnya aneh-aneh. Karena dia bisa masuk ke galeri kita, foto perempuan, itu wajahnya, lalu kemudian di bawahnya diubah. Jadi wajahnya wajah dia, tapi dalam kondisi bugil. Lalu kemudian diancam. Foto ini akan kami sebar. Dikirim kepada orang tuanya. Kalau dia mahasiswi, dikirim ke dosennya. Dikirim sama teman-temannya. Ini temanmu bangsat. Dia ngutang tapi nggak mau bayar. Akhirnya, ibu bapak tahu, tidak sedikit hari ini orang bunuh diri karena persoalan semacam itu. Saya ajak kita jujur deh ya. Coba beres ngaji ini, kumpulin keluarga semua dan tanya. Ada nggak yang terlibat dengan persoalan semacam ini? Hati-hati. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Hati-hati ya. Kalau kita lalu kemudian kita tidak sadar mempergunakan handphone itu untuk hal-hal yang mafsadat, maka kemudian kita akan terjerumus di lubang maksiat. Sama juga, saya minta handphone ini nggak kita pergunakan untuk menyebarkan fitnah. Contoh, sekarang kita orang Kabupaten Bandung berhadapan dengan pilkada. Sabaraha orang calona? 2. Anu hiji bedas, anu hiji alus pisan. Jadi pilihannya sebetulnya bagus-bagus. Yang satu bedas, yang satu alus pisan. Dua-duanya bagus kok. Nah, saya tidak ingin di ruang-ruang semacam ini tiba-tiba ada sekelompok orang yang seneng banget kerjaannya mitnah sana sini. Hati-hati. Kalau kita bicara dengan jujur di 15 tahun terakhir ini, hampir di setiap kontestasi kita berjumpa dengan sebuah momentum ketika orang-orang berjamaah melakukan peternakan gibah dan fitnah. Diternak gibah dan fitnah itu. Maka saya minta jaga lisan. Lalu namimah, hati-hati dengan provokasi. Bapak Ibu tahu banyak perang-perang besar di dunia yang disebabkan hanya karena orang salah ngomong
dan atau orang sengaja salah ngomong untuk kemudian membuat dua kubu menjadi berseteru. Hati-hati. Tong resep ngadu-ngadukeun batur. Lalu kemudian ikhwatu iman yang saya muliakan, yang kedua yang disebut dengan afsus salam itu, dalam konteks kita harus menjaga tangan kita dari perbuatan buruk kepada orang lain. Saya selalu minta kepada ibu dan bapak, tolong jaga tangan kita dari berbuat buruk sama anak kita. Tolong jaga Pak, tangan kita dari berbuat buruk pada istri kita. Kemarin saya diminta sama Kepala Dinas DP 3 AKB Jawa Barat, teman saya Dr. Siska. Ustadz tolong bantu kami. Saya tanya, bantu apa dok? Ustadz tahu nggak sih tingkat domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Barat? Saya jawab, tahu dok. Tahu jumlahnya. Kalau itu saya belum bisa memastikan. Ibu bapak tahu jumlah KDRT di kita? Jumlah KDRT di Jawa Barat itu di antara usia 15 sampai 50 tahun itu 30% perempuan mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan kenapa hal ini terus bertambah? Karena banyak perempuan memilih diam dan tidak menyelesaikan persoalan ini. Saya di mana-mana dengan lantang mengatakan, kalau ada perempuan, kalau ada anak mendapatkan tindakan kekerasan, maka jalannya bukan hanya sekedar islah. Kalau ibu sudah bersabar, ibu sudah islah berulang kali, tapi kemudian suami ibu tetap melakukan tindakan kekerasan pada ibu, saya katakan di Polsek itu ada unit khusus terkait dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporkan. Laporkan. Kemarin kita sama-sama menyaksikan tuh beberapa bulan yang lalu bagaimana seorang aktris perempuan gelis, dia punya bayi, lalu kemudian disiksa luar biasa oleh suaminya, sampai kemudian suaminya berani untuk kemudian menendang bayi yang merupakan anak kandung. Jaga tangan kita, Pak. Ibu juga jaga tangannya dari berbuat buruk sama anak. Tong diciwitan wae, Bu. Buah ibu sok nyiwitan tara ka putu. Tara ada putu mah sanes kanggo di ciwi, tapi kanggo di tuang putu mah. Putu mah, putu diteke. Sakitu amisna. Gitu. Dan mohon maaf gak boleh ya Ustad abdi mah da gemes ka incu teh sanes geuleuh. Yeuh erek gemes, erek henteu nyiwit mah nyeri sia teh. Gak boleh. Hati-hati. Saya mau tanya, gimana caranya agar kita tidak melakukan kekerasan sama anak? Saya sering sampaikan ini, harusnya udah tahu jawabannya. Bu ari ditaruh setong api-api nulis. Jadi tungkul nulis ningali handphone, jawab. Oh, kedah sabar. Betul. Nih, yang paling efektif mah, kita harus menghujamkan keyakinan anak itu bukan milik kita. Tapi titipan dari Allah. Maka saya sering contohkan, kalau ibu dititipin anak sama tetangga, rek sabaung kukumaha ge anak tetangga nu dititipkeun di imah urang, wanita nyiwit. Henteu, kunaon? Sabab lamun diciwit, engke bakal laporan ka inungna. Mah tong dititipkeun di imah eta, kunaon? Ciwitan wae abdi. Tapi kalau anak ibu baong di panglinggihanana sewang-sewangan, sesekali dicuwit teu. Diciwit henteu. Nah, kunaon teu diciwit? Kunaon diciwit?
Bukan karena bau, karena ibu nggak sadar bahwa anak teh titipan Allah. Samarukna eta budak nu diciwit moal ditaros engke ku Allah di akhirat. Ditaros. Tapi aya ibu-ibu nu mangprang kieu. Dah kajeun Ustaz, tinggal dijawab we. Kunaon diciwit? Eta teu nurut wae. Nggak segampang itu, Besti. Berat. Nah, berikutnya, dalam konteks yang lebih luas, afsus salam itu, dalam konteks hadis yang tadi saya bacakan, wayadihi itu artinya menjaga tangan kita, bimakna kekuasaan yang ada pada diri kita, sehingga kekuasaan itu hanya menghadirkan kebaikan dan tidak menghadirkan kemaksiatan. Ingat, kalau kita punya kekuasaan itu, dakwah itu enaknya luar biasa. Jadi kades bisa ngayakeun Langonsari mengaji. Makanya saya doakan kades-kades yang semacam ini tuh mestinya jadi bupati. Nah, jadi seuri sih gak percaya. Aminan we atuh gitu tuh. Cek si ibu nu dipaeun aminan we cenah sanajan hese ya. Bayangin ini ada kegiatan Langonsari mengaji. Kabayang teu lamun kades urang di Langonsari jadi bupati. Maka nanti ada program Kabupaten Bandung mengaji. Nanti teh cek bupati teh nyin perbuk atas nama kekuasaan politik yang saya miliki di Kabupaten Bandung dan atas dasar ketundukan dan kepatuhan saya kepada Allah, maka saya membuat perbuk. Mulai pekan ini di setiap RW diwajibkan ada pengajian minimal seminggu sekali. Dilaksanakan di ruang-ruang terbuka agar masyarakat semakin sehat. Tidak hanya ilmu pengetahuannya yang bertambah, tapi kesehatannya pun bertambah karena tubuhnya bisa disinari oleh matahari. Moyan tak kitu enakeun ngaos teh. Ustadna ieuh jamaahna panas. Enakeun. Dan ini tuh pas ya cara pengambilannya. Jadi memang bapak-bapak nu kapanasan teh. Pajar maneh bapak-bapak mah kuat. Gitu. Nah, memang harusnya sih moe tonggong jadi ustadzna nu dipalih ditu ya teh. Ya. Tapi uing jadi panas. Yang kedua, imut ta'am. Kalau kemudian sebuah kawasan itu pengen berkeadaban dan berkemajuan, wa'ut imut ta'am. Orang-orang kaya mesti seneng ngasih makan sama orang-orang yang tidak berpunya. Jadi program makan bergizi gratis ini bagi muslim yang rajin baca Quran dan hadis, ini bukan hal yang baru. Biasa aja. Dan sebetulnya program ini nggak usah jadi program pemerintah. Ini harusnya jadi program umat Islam. Ngasih makan gratis sama orang yang membutuhkan. Dan dulu berpuluh-puluh tahun yang lalu di wilayah Sunda ini, di wilayah Parahyangan ini, kebiasaan ini sudah tumbuh dan berkembang tanpa diminta oleh negara. Kita mengenal yang disebut dengan social insurance dalam bentuk sederhana yang disebut dengan perelek. Emote perelek. Sok masihan sakumaha. Aya anu saseno, aya anu samangkok, aya anu sagelas. Ayeuna aya keneh teu? Teu aya. Lain pedah beasna awis. Karena sekarang itu kebiasaan-kebiasaan baru itu yang meningkatkan kohesivitas sosial itu tergeser. Makanya nih, tugas saya sama Pak RW, sama Pak RT, mau nggak menghidupkan semangat semacam ini lagi?
Dan ingat, dulu itu perelek itu nggak wajib. Tapi orang tua kita kalau nggak ngasih ngerasa dosa. Oleh karena itu, ayo kita gunakan sekali lagi apapun resources, sumber daya yang kita miliki buat bantu orang lain. Ingat ya, kalau di tempat ini masjidnya bagus, tapi di tempat ini ada orang kekurangan makanan, apalagi sampai ada kejadian, semacam beberapa kejadian di beberapa tempat, di sebuah komplek orang-orang kaya, tapi ada orang yang kemudian mati karena kelaparan, maka yang berdosa itu dua. Hiji RW-na, nuka dua ketua DKM-na. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu saya pengen RW dan DKM itu, bahkan masjid itu menjadi tempat panglumpatan anu panungtung kanggo masyarakat anu meryogikeun bantosan. Harusnya itu masjid. Ketika orang sudah merasa kesulitan dengan hidupnya, kebutuhan dasarnya belum bisa terpenuhi dengan baik, maka harapannya masjid itu menjadi tempat yang paling aman bagi mereka untuk mengadukan nasibnya. Nah, sok biasakan wa'ut'imut ta'am. Biasakan saling ngasih makanan. Biasakan saling ngasih minuman. Makanya saya sering mengatakan kalau ngaji itu tolong bawa makanan dari rumah. Ulah nungguan dibere ku panitia. Sabab eta teh lamun nungguan dibere ku panitia, nalika di panitia tos seep sok jadi baeud. Nya henteu teh pada di dieu mah eueuh meureunnan. Sok ya kata wisdanya ayanya. Makanya kelihatan tuh pegang apa? Aqua botol itu ya. Aqua gelas itu. Tadi dikasih apa, Bu? Oh, dadar gulung tos sareep. Hoyong deui. Nyieun sorangan. Anda mah nyalira. Saya sering ngobrol gini, kalau ngaji itu biar kelihatan kita itu sebagai umat Nabi, ruhama'u bainahum. Kalau ngaji pagi-pagi kayak gini itu, ibu-ibu teh olah di panglinggihanana sewang-sewangan. Nyanak nyalira. Tapi apa yang kita bawa jangan kita makan. Kita berikan kepada orang yang duduknya di pinggir kita. Kata ayah ibu nu nyanak bala-bala, nu ieu nyanak cireng, bala-bala ka tukang cirengkeun, cireng ka tukang bala-balakeun kitu. So, jadi kita yang duduk di sini tuh semuanya punya pahala. Saya menyampaikan ilmu, Bapak Ibu menerima ilmu, kita udah dapat pahala. Ibu-ibu teh kieu Ustaz abdi mah alim pahalana ngan ukur milari ilmu, abdi mah hoyong sareng wa'ut'imut ta'am sambil ngasih makan. Sok ibu teh ngadamel. Ngadamel bala-bala, kan teu mungkin ngadamel ngagoreng bala-bala ngan ukur 3. Asa capek eta mah nyiksikan engkolna ge. Ngadamel minimal 15. Sumping ka pangaosan, dibagikeun. Kumaha Bu? Tah iya mah komo cenah kumaha usah upami nyanak sangu sareng sambal. Mangga. Kagok atuh bawa sakalian meja piring. Nih, Bu tahu nggak? Itu teh kebiasaan kita. Ketika Masjid Al-Jabbar pertama kali didirikan, Ibu tahu isu pentingnya apa? Isu pentingnya adalah menjaga kebersihan masjid. Saya masih ingat betul, karena saya menjadi bagian dari kepengurusan Al-Jabbar. Pertama kali Masjid Al-Jabbar didirikan, lalu kemudian pembukaan di awal, yang dihadiri kurang lebih 45.000 orang, beres pembukaan, ngaleyah runtah. Kenapa? Sabab eta teh urang lemur anu milu pembukaan balotrang.
Jeung balotran teh atunya cik atu mawa misting sewang-sewangan. Ieu mah henteu marake kertas nasi. Saya lalu kemudian pernah negur, Bu, kalau bisa makannya di luar. Akhirnya kita sediakan tenda khusus botram. Tahu, ibu-ibu sebagai ras terkuat di kolong jagat itu protes. Jeung protes nanti Pak make dalil. Eta cenah Ridwan Kamil boloho. Manya cenah teu meunang dahar di masjid. Sigana cenah gubernur teh teu pernah ka Madinah, teu pernah ka Mekah. Pan biasa buka bersama di Mekah jeung Madinah, di Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi. Betul kan? Bener. Setiap Kamis dan Senin di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu buka bersama. Naon anu dituangna? Korma jeung roti. Kira-kira meresanana gampil teu? Gampil. Ari ieu nu dibawana sambal, peuteuy, jengkol. Nya masjid jadi bau aing mah. Nya sambal amuraca. Terus make dalil Masjid Nabawi. Cik atuh cager heula sacan ngomong teh. Tapi kita tetap happy. Saya katakan ke Pak Gubernur, kenkang lah. Daripada masjid eueuh nu ngeusian, bae. Ibu-ibu mah da hese dicarekna. Sugan engke arinsap. Ya. Alhamdulillah kamari pangaosan Ustad Ucu di ditu arinsap ibu-ibunya. Taruangna teh teu dilebet. Ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, wa ut'imut ta'am. Dalam konteks yang lebih luas, wa ut'imut ta'am itu, kalau sebuah negeri pengen berkeadaban dan berkemajuan, kadar filantropinya harus tinggi, kadar kedermawanannya harus tinggi. Dan saya menyaksikan bagaimana kadar kedermawanan itu tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita, terutama masyarakat Bandung Selatan. Saya sering muji, dan saya berulang-ulang kali menyampaikan apresiasi ini. Saya tuh seneng kalau ngaji di Katapang, Dayeuh Kolot, Bojong Soang, Pameungpeuk, Banjaran, Cangkuang. Kenapa? Satu, jamaahnya banyak. Yang kedua, saya nggak ngerti sejak kapan diawali pengajian itu di ruang terbuka. Memakai karpet. Sok aya nu masih hancai. Dan kenapa hal ini terjadi? Ini menunjukkan di lingkungan kita masih ada orang-orang yang dermawan. Saya tanya, ibu ayeuna calik di luheureun naon? Terpal. Tong disebut karpet, eta teh terpal. Muji teh tong kaleulewihi pada disebut dermawan jadi karpet, terpal nu kitu mah. Terpal. Ari terpal digaleh teu? Digaleh. Berarti anu ngagaleh terpal teu? Aya nu udunan terpal teu? Aya nu udunan sound system teu? Itu. Ari ibu mayar? Henteu. Terus ibu kunaon di dieu? Kita bisa nyaman kayak gini karena ada orang-orang dermawan di sekitar kita. Ini kelebihan kita. Umat Islam sebelum Republik ini merdeka, kita sudah bikin pesantren yang banyak. Bahkan saya berani mengadu, keren mana umat Islam Indonesia sama Saudi. Saya katakan untuk soal kedermawanan, keren kene orang Indonesia. Wah, Ustadz mani songong sih gak gitu. Enggak, saya pakai fakta. Semua masjid di Saudi dibangun oleh negara, pakai APBN. Masjid-masjid di kita 92% dibangun oleh kekuatan umatnya sendiri. Balager, nu bager mah. Gitu. Lalu kemudian wasilul arham. Kalau negara pengen berkeadaban dan berkemajuan, pengen jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, wasilul arham. Jadilah manusia-manusia yang senang memanjangkan tali silaturahmi. Saya senang ngaji kayak gini tuh karena saya bisa bersilaturahmi. Tidak ada ya beberapa wajah di sini yang bukan saudara, bukan apa-apa saya, tapi saya kenal banget.
Teu aya nyebut bosen mah. Ieu ibu nu dipayun anu nyerat, teras anu di pinggireunana, teras anu di pinggireunana. Ini teh saya kenal betul wajahnya. Ibu saya kenal wajahnya. Jeung dihareup we. Duka eta teh hayang jadi ranking hiji duka kumaha. Bapak-bapak yang ada di sini juga sebagian saya kenal. Akang nu nganggo kameja beureum anu di kopeah hideung. Sampai saya tahu beliau tadi dari Masjid Al-Fatah kayaknya ya. Apa Al-Fajar sebelum ke sini. Keluar dari arah jalan, kemudian masuk ke jalan raya, dan bapak ini saya sampai tahu warna motornya. Warna motorna teh silver, tadi ka dieu jeung teu make helm. Eta aing manupi ka sebeleuna teh. Bayangin, saya dengan beliau itu nggak bersaudara, tapi wajahnya saja saya kenal. Matakna tadi simkuring teh dina mobil, motorna ti payun. Itu insyaallah geura bakal tepang. Oke. Matakna nuturkeun motor anjeunna. Ngan di perjalanan teh tetep we ya Allah, ieu teh ngaji geus lillah. Tapi kunaon teu ngarti kana ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Make helm teh kewajiban ti nagara, jang pake. Tapi kan jawabannya tidak gampil. Ah ustad ieu mah teu tebih ieu kana motor ge, teu pira ti dinya ka dieu. Tapi kan lamun sirah ti totog mah anger bocor. Sampai saya tahu. Makanya ayo kita membangun silaturahmi. Saya pengen tahu silaturahmi itu apa? Menyambungkan tali kasih sayang. Jadi yang disambungkan itu cinta kasih. Titik. Tonga modus. Cek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naon manawi? Ah, iya kahiji nama silaturahmi. Kadua nama iya manawi. Weh, sareng manawi. Cik ari nu kitu silaturahmi lain. Sanes. Nu kitu mah rek nginjem duit titik. Saya sekarang itu unik, Bu. Saya mah ada bersyukur aja ya. Ibu tahu, lambat laun ternyata ibu-ibu sekarang itu punya media sosial. Dan saya harus terbuka. Saya itu sering juga sekarang menerima DM pesan dari jamaah. Dan bukan hanya minta saya ngaji, tapi sampai mau minjem uang. Dan itu biasa. Nggak usah ibu mengatakan bahwa itu salah. Enggak kok. Mungkin kelihatan karena saya genut gitu. Pasti loba duit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang saya unik itu kalimatnya bagus-bagus. Malapah gedang nate panjang 3 paragraf malapah gedang. Nu inti di paragraf akhir. Nah saran saya takut nanti pesan pentingnya tidak terbaca. Atau di paragraf awal. Iya mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad nepangkeun abdi teh jamaah ustad. Abdi teh sering ngiring pangaosan ustad di Pamengpeuk. Kamari ustad ngaos di dieu, kamari ustad ngaos di dieu, kamari aya di Hadiana. Abdi teh calikna di Palihpengker ustad. Nganggo kudung hideung upami ustad ningali mah. Mugia ustad sehat, margi abdi ngadangu ustad teh teu damang tos 3 dinten, mudah-mudahan enggal sehat. Terus di handapna sanaos kondisi ustad nuju teu damang ieu mah manawi we sareng manawi eta nya jaba urang teh keur gering Pak cik atuh di awal we langsung. Nah jadi silaturahmi itu mesti tulus. Di Pasihan saya pastikan gini ya, saya adalah orang yang terbiasa tidak bermasalah dengan uang. Jadi kalau saya lagi ada, saya bantu. Tapi kalau saya tidak ada, saya jawab, saya tidak bisa bantu. Itu aja. Sok bisa bade ngadem ayeuna. Lah, aing mah iPad teh jadi bener loh, Pak.
Alhamdulillah cek si ibu. Ustaz abdi bade namut tapi tegaduh HP. Alhamdulillah. Wasilul arham. Maka biasakan bersilaturahmi ya Pak, Bu. Nih, saya kasih tahu. Dulu ulama-ulama kita itu seneng banget silaturahmi. Seneng banget. Ulama-ulama kita itu. Bahkan yang unik, ulama-ulama yang berbeda pandangan fikih pun, mereka itu senang bersilaturahmi. Saya nggak usah terlalu jauh ya. Tahun 2003, ketika Persis dipimpin oleh Pak Idad Sumarta, NU dipimpin sama Kiai Haji Sofyan Yahya di Jawa Barat, Muhammadiyah dipimpin sama Prof. Dadang Kahmad, ketiganya itu bersilaturahmi di Pusdai setiap hari Rabu. Caket. Dan ketiganya itu saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang sakit, datang. Kalau ada satu di antara ketiganya berangkat keluar kota, pulangnya membawakan oleh-oleh. Bersilaturahmi. Padahal pandangan fikihnya beda. Saya sering menyampaikan, Hasan dengan Soekarno, pikiran politiknya beda. Tapi ketika Soekarno dipenjara di Sukamiskin, Hasan datang menjenguk Soekarno. Ketika Soekarno dibuang di ND, lalu kemudian dibuang di Bovendigul, Bung Karno tetap beri makanan kesukaannya, dikirimin kitab-kitabnya. Jadi saya minta sekarang juga kalau ada perbedaan di antara kita, itu tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk memutus silaturahmi. Aya ibu anu bedas, tiap dipoto teh kieu we. Aya ibu nu alus pisan tiap dipoto teh kieu. Engke lamun dina hiji waktos urang dipoto sasarengan, rek kieu antepkeun. Ustad kumaha atuh lamun dihijikeun thariqatul jam'i jadi kumaha jadi kieu. Ya silah. Makanya sekarang kalau saya berfoto di Kabupaten Bandung, saya biasanya tidak menggerakkan tangan saya. Karena khawatir dipandang sebagai bentuk dukungan. Kemarin saya ngaji dengan Sahrul di rumahnya, gandeng. Ustadz Tatan, berarti Ustadz Tatan ka Sahrul, mohon. Milih, ente ngaji. Ustadz Mai Sugante ka Sahrul, ka Sahrul. Milih, ente ngaji. Ustadz Tatan teh laras ka Sahrul, kamari aing ka Sahrul, ngaji. Jadi ibu. Saya di Ranca Ekek ngaji dengan Pak DS, biasa aja. Sok pilih, nu mana we. Dan ingat siapapun yang Anda pilih, dia adalah orang yang akan menyingkirkan Anda dari jalan kalau dia mau lewat. Sugan pada abdi mah caket sarang DS ngaliwat. Mohon maaf, mobil yang depan gak usah minggir karena itu pendukung. Moal, anger kasisi. Tak natong bebeakan tuh. Ya. Lagian deh insya Allah ya. Beda-bedanya juga tipis. Tipis. Ya. Maksudnya tipis tuh gak ada sugan hiji teh leuwih pemahaman Qur'annya lebih istimewa. Enggak lah, mirip-mirip. Mirip-mirip. Hanya kalau lagi pemilu biasanya sok siga jadi nu beda. Siga wungkul tapi padahal mah mirip. Terakhir adalah wasallu bil laili wan nasi niyamun tadkhulul jannah bisalamin. Yang terakhir, kalau negeri ini pengen berkeadaban dan berkemajuan, jangan lupakan tahajud. Biasakan bangun di sepertiga malam terakhir ketika orang lain sedang tidur. Osok tahajud. Sabaraha mingon sakali. Kumaha? Wah, si ibu mah tiap hari. Aing ngalamun siga kieu jamaah TKB. Cung di dia anu tiap wengi. Oh, tuh lumayan ayat 7-an. Siapa di sini yang enggak pernah tahajud ngacung? Ek di hadiahan serius. Saya kasih uang 500.000 anu ngaku saumur hidup teu pernah tahajud. Alhamdulillah, Cirining semuanya pernah tahajud. Iraha. Nu lucuna nalika butuh.
Terakhir yang pengen saya sampaikan ini penting ya, secara tauhid. Bu, Pak, ada hal yang menjadi kekhawatiran saya. Ini soal adab. Adab kita sama Allah. Saya sekarang mensinyalir banyak orang yang terkesan melecehkan keberadaan Allah. Melecehkan keberadaan Allah itu contohnya adalah dengan manggil-manggil Allah ketika butuh, tapi mengabaikan keberadaan Allah ketika hidup kita sedang bertumbuh. Jadi lamun keur butuh, tahajud teh jadi sering. Tapi kalau sudah nggak butuh, tempat sujud ditinggalkan. Kalau ada orang yang semacam itu, izinkan saya menyampaikan kepada orang semacam itu, Anda sama sekali nggak pernah menganggap Allah itu ada. Dan Anda justru menganggap Allah sebagai pembantu Anda. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kalau kita sholat ketika kita hanya butuh, kalau kita tahajud ketika kita hanya butuh, kalau kita saum hanya ketika kita butuh, sementara ketika kita sedang bertumbuh hidupnya kita lupa sama Allah, maka itu samanya dengan kita melecehkan Allah. Urang teh nganggap Allah telir ibarat pembantu anu dipanggil nalika butuh tapi tidak pernah dipanggil ketika hidup kita sedang utuh. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdekatan dengan Allah. Saya pengen kita semua menjadi ahli-ahli tahajud, dan insya Allah kalau kita jadi ahli tahajud, kita akan dapat surga dengan posisi yang paling baik, yakni maqamam mahmuda. Ikhwatu iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, dan semoga ibu dan bapak senantiasa dikaruniai kesehatan, umur yang panjang. Bagi yang punya kesulitan, semoga Allah mudahkan untuk melakukan penyelesaiannya. Bagi yang punya hutang, mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Jeung lamun geus dilunasan, omat tong ngahutang deui. Itu saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.